Pernahkah engkau merasa telah merencanakan segalanya dengan begitu sempurna? Jadwal telah disusun, mimpi telah ditulis, langkah pun telah diatur dengan rapi, namun semesta seolah menolak. Pintu-pintu yang kau ketuk tak terbuka. Jalan yang kau pilih mendadak buntu dan apa yang kau tunggu tak kunjung datang. Lalu kau bertanya, mengapa ya Allah? Bukankah aku telah berusaha, bukankah aku telah berdoa? Namun diam-diam tanpa kau sadari, Allah sedang menyusun sesuatu yang jauh lebih besar. Mungkin bukan sekarang waktunya, mungkin bukan di tempat itu jalannya, mungkin bukan orang itu teman perjalanannya. Dan sungguh, betapa sering kita hanya melihat sebatas apa yang tampak, sementara Allah melihat keseluruhan hidupmu, dari awal hingga akhir. Kita ini seperti anak kecil yang meminta pisau karena mengira itu mainan. Allah tahu jika dikabulkan kita akan terluka. Maka dalam kasih sayangnya dia menolak. Tapi penolakan itu bukanlah murka, melainkan bentuk cinta yang dalam. Ketika rencanamu hancur berantakan, bukan berarti Allah sedang menghukummu. Bisa jadi, Allah sedang membebaskanmu dari sesuatu yang tidak kau tahu berbahaya. Bisa jadi ia sedang memindahkanmu ke jalur yang lebih benar, lebih indah, lebih menyelamatkan. Jalan yang mungkin tak kau pilih tapi akan kau syukuri kelak. Ingatlah kisah Nabi Musa yang dikejar Fir'aun sampai ke tepi laut. Di mata manusia itu akhir segalanya. Tapi di mata Allah itu adalah awal dari keajaiban. Allah membelah laut bukan untuk mempermudah jalan, tapi untuk menunjukkan bahwa jika dia berkehendak, bahkan laut pun patuh, maka bersabarlah. Saat semuanya terasa tidak sesuai harapan, jangan langsung kecewa. Mungkin Allah sedang mengarahkanmu pada sesuatu yang lebih baik, karena dia tahu apa yang kau tidak tahu. Dia melihat apa yang tak mampu kau lihat, dan dia selalu punya cara untuk mengganti air matamu dengan senyum kemenangan. Sebab rencananya tak pernah meleset, tak pernah tertukar, dan selalu lebih baik dari rencanamu sendiri. Terbatasnya pengetahuan manusia. Dalam hidup ini, kita sering menyusun rencana dengan sangat yakin, seolah kita tahu persis apa yang terbaik bagi diri kita. Kita belajar, kita menilai, lalu kita memilih jalan yang menurut kita paling menjanjikan. Tapi di balik semua itu, kita lupa bahwa akal manusia punya batas. Kita hanya bisa melihat masa kini dan sedikit menebak masa depan. Sedangkan Allah, Dia Maha mengetahui yang tampak maupun yang tersembunyi. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ayat ini adalah tamparan lembut untuk jiwa-jiwa yang terlalu bergantung pada logika. Kadang kita merasa gagal karena tidak mencapai apa yang kita inginkan. Kita kecewa, kita marah pada takdir, padahal bisa jadi apa yang kita sebut kegagalan itu adalah penyelamatan dari Allah. Kita terlalu fokus pada apa yang hilang, padahal Allah sedang menyiapkan yang lebih indah. Contoh sederhana, seorang pemuda melamar pekerjaan impiannya. Ia merasa cocok, sudah berdoa, bahkan melakukan sholat istikharah, tapi kenyataannya ia ditolak. Dalam kekecewaannya, ia mungkin menyalahkan diri sendiri atau bahkan mempertanyakan keberpihakan Allah. Namun siapa sangka beberapa bulan kemudian perusahaan itu bangkrut. Allah telah menyelamatkannya dengan cara yang ia tak mengerti saat itu. Kita tak pernah tahu seluruh alur hidup kita. Kita hanya menilai dari satu potongan adegan, sementara Allah memegang keseluruhan skenario. Laksana seseorang yang melihat lukisan dari jarak terlalu dekat, ia hanya melihat noda dan coretan. Tapi ketika ia mundur beberapa langkah, tampaklah bahwa itu adalah bagian dari mahakarya agung yang indah. Maka tugas kita bukan memastikan semua berjalan sesuai rencana kita, tapi memastikan hati kita tetap bersandar kepada Allah, apapun hasilnya. Kita boleh merancang, boleh bermimpi, boleh berusaha. Tapi pada akhirnya, kita harus lapang dada jika rencana Allah berjalan berbeda, karena sesungguhnya Allah tak pernah salah jalan, dan rencananya tak pernah gagal. Dia tak butuh revisi, dia tahu kapan waktu terbaik, jalan terbaik, dan takdir terbaik. Jangan buru-buru kecewa pada sesuatu yang tak terjadi. Mungkin itu bukan penolakan tapi perlindungan. Dan bisa jadi, Allah tak memberimu apa yang kau mau, karena Dia ingin memberimu sesuatu yang jauh lebih kau butuhkan. Jika kita menyadari betapa terbatasnya pengetahuan kita, maka kita akan lebih tenang berserah kepada Dia yang Maha Tahu segalanya. Ketika doa tidak dikabulkan,
Tak sedikit orang yang merasa kecewa karena doa-doanya belum juga terwujud. Bibir ini telah basah oleh harapan, malam-malam telah ditembus tangisan, dan sujud panjang telah menjadi kebiasaan, namun harapan seolah menggantung tanpa jawaban. Lalu kita bertanya, apakah Allah mendengarku? Atau yang lebih menyakitkan, apakah Allah mengabaikanku? Padahal Rasulullah telah bersabda dalam hadits syahih, tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan suatu doa yang tidak mengandung dosa dan tidak memutuskan silaturahmi, kecuali Allah akan memberikan padanya salah satu dari 3 hal. Dikabulkan segera, ditunda hingga waktu yang lebih baik, atau dihindarkan dari keburukan yang setara. Hadis riwayat Ahmad, artinya, setiap doa pasti dijawab, tapi dalam bentuk yang mungkin tak sesuai harapan kita. Ada doa yang langsung Allah kabulkan, karena memang waktunya telah tiba. Ada doa yang Allah tunda, karena kita belum siap menerimanya. Dan ada doa yang Allah ganti karena yang kita minta itu bisa jadi akan mencelakakan kita. Allah bukan tidak menjawabmu, tapi Dia sedang menjagamu. Allah bukan menolak, tapi menunda dengan cinta. Dan Allah dalam kasih-Nya yang sempurna, selalu memberi yang terbaik, bukan yang tercepat. Mari kita merenung, berapa banyak doa yang dahulu tak terkabul, namun kini kita justru bersyukur karena tak terjadi. Berapa banyak harapan yang dahulu tak tercapai, namun akhirnya membawa kita ke jalan yang lebih baik. Itulah bukti bahwa Allah Maha mengetahui apa yang tidak kita tahu. Dalam Al-Quran ada kisah Nabi Zakaria yang telah lama berdoa memohon anak. Rambutnya memutih, usia sudah menua, namun doanya tak berhenti. Dan ketika waktunya datang, Allah menjawabnya dengan kelahiran Yahya. Allah tak pernah lupa. Ia hanya menunggu waktu yang paling indah untuk menjawab. Begitu juga dengan kita. Jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Allah menolak doamu. Boleh jadi Dia hanya ingin mengajarimu untuk lebih sabar, lebih tunduk, lebih yakin, dan lebih dekat dengannya. Karena terkadang hikmah dari doa yang belum dikabulkan adalah agar engkau terus berdoa. Jangan berhenti meminta hanya karena belum menerima. Sebab bisa jadi saat engkau hampir menyerah, itulah saat langit sedang membuka jalan. Bersabarlah, karena Allah tidak pernah tertidur, tidak pernah lupa, dan tidak pernah abai terhadap jeritan hati hambanya. Ia hanya sedang menunggu waktu yang tepat untuk memberikan bukan sekadar jawaban, tapi juga keajaiban. Jalan yang Allah tunjukkan terkadang aneh di mata manusia. Seringkali jalan hidup yang Allah bukakan terasa membingungkan. Tak jarang kita dibuat geleng kepala, heran, bahkan menolak. Mengapa Allah membawaku ke arah ini? Kita menginginkan kemudahan, tapi justru diberi kesulitan. Kita ingin naik, malah diturunkan. Kita berharap pintu terbuka, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Semuanya tertutup, namun disitulah letak rahasia ilahi. Allah bekerja tidak dengan logika manusia. Ia tidak selalu membawa kita melalui jalan lurus yang terang benderang. Kadang Allah memilih menuntun kita melewati lorong-lorong gelap, agar kita belajar untuk lebih menggenggam tangannya. Coba lihat kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Siapa sangka perjalanan menuju takhta Mesir justru dimulai dari pengkhianatan saudara sendiri, sumur yang sunyi, lalu dijual sebagai budak, dan akhirnya dipenjara secara zalim. Jika kita hanya melihat bagian itu saja, kita akan berkata, ini jalan hidup yang menyakitkan. Tapi ternyata, itulah skenario Allah untuk mengangkat Yusuf ke posisi mulia, menjadi pemimpin Mesir, dan menyelamatkan banyak jiwa dari kelaparan. Begitulah Allah menata langkah. Ia tahu ujungnya meski kita baru memulai dari awal. Ia melihat keseluruhan cerita, sementara kita baru membuka satu lembar. Jangan heran jika Allah memilih jalan yang bertolak belakang dari harapanmu. Jangan kaget jika Ia menunda sesuatu yang kau rasa mendesak. Bisa jadi jalan itu tampak aneh dan tak masuk akal sekarang, tapi kelak kau akan bersyukur telah melewatinya. Karena justru di jalan yang tidak kau pilih itu, Allah menanamkan kekuatan, mendewasakan hatimu, dan menyiapkan dirimu untuk takdir yang lebih tinggi. Apa yang tampak buruk di awal, bisa jadi adalah rahmat tersembunyi. Apa yang terlihat sepi dan kelam, bisa jadi adalah jembatan menuju cahaya. Allah tidak membawamu tersesat. Dia hanya ingin engkau belajar percaya, bahkan saat tidak mengerti. Kadang, Allah tak langsung menjelaskan rencananya, tapi Dia menguji. Apakah kamu akan tetap melangkah meski tanpa tahu arahnya? Karena yang lebih penting dari kemana engkau pergi adalah siapa yang menuntunmu. Dan jika yang menuntunmu adalah Allah, maka walaupun jalan itu asing, akhir perjalanannya pasti indah.
Jangan nilai kebaikan takdir dari permulaannya, tapi lihatlah bagaimana akhirnya. Dan selama engkau menjaga iman, akhir itu akan selalu membawa kebaikan. Menyerah pada rencana Allah adalah ketenangan sejati. Ada saat dalam hidup ketika semua terasa berat. Rencana-rencana yang telah disusun rapi hancur satu persatu. Janji manusia tak ditepati. Usaha keras tak membuahkan hasil. Doa-doa seolah menggantung tanpa balasan. Dalam momen seperti itu, sebagian orang memilih putus asa. Sebagian lainnya menyalahkan takdir, bahkan menyalahkan diri sendiri. Namun ada satu jalan yang paling benar untuk diambil, menyerah kepada rencana Allah. Menyerah di sini bukan berarti pasrah tanpa usaha. Bukan berarti duduk diam tanpa ikhtiar, tapi menyerah yang dimaksud adalah berserah dalam makna terdalam. Menerima bahwa Allah tahu lebih baik, Allah memilih lebih tepat, dan Allah bekerja di luar batas akal kita. Inilah yang disebut tawakal sejati. Saat seseorang telah menabur benih, menyiram dengan usaha dan doa, lalu menyerahkan hasil panennya sepenuhnya kepada Allah. Jika hasilnya baik, ia bersyukur. Jika hasilnya tak sesuai harapan, ia tetap ridha. Inilah ketenangan yang tak bisa dibeli dengan dunia. Lihatlah bagaimana para nabi hidup. Mereka bukan tidak diuji, justru cobaan mereka lebih berat dari kita. Tapi ketenangan mereka bukan berasal dari selesainya masalah, melainkan dari keyakinan bahwa semua ini bagian dari rencana Allah. Nabi Ibrahim tetap tenang saat diperintahkan menyembelih anaknya. Nabi Musa tetap melangkah meski dikejar tentara Firaun dan terhimpit lautan. Karena mereka tahu, Allah sedang bekerja. Jika engkau mampu berserah, engkau akan merasakan ringan dalam langkah. Tak lagi terbebani oleh hasil, tak lagi khawatir oleh penilaian manusia. Karena engkau tahu, engkau sedang mengikuti jalannya. Dan Allah tidak mungkin menyesatkan hamba yang bersandar penuh kepadanya. Menyerah kepada rencana Allah adalah bentuk tertinggi dari iman. Karena itu berarti engkau percaya walau kau tak tahu, engkau tenang walau belum melihat, dan engkau ridha walau belum paham. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 51, katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang beriman harus bertawakal. Jika ayat ini tertanam dalam jiwa, maka guncangan dunia pun tak akan menggoyahkan. Engkau bisa menangis tapi tetap yakin. Engkau bisa jatuh tapi tak kehilangan harapan. Karena engkau tahu menyerah kepada Allah bukan kekalahan, melainkan kemenangan yang paling besar. Buah manis dari rencana Allah. Waktu berjalan, luka perlahan sembuh, dan jalan hidup yang dahulu terasa gelap kini mulai tampak terang. Saat itulah engkau mulai mengerti, ternyata di balik setiap penundaan ada perlindungan, di balik setiap kegagalan ada pelajaran, di balik setiap air mata ada penyucian jiwa. Dan saat engkau menengok ke belakang, barulah kau sadar, semua yang Allah atur ternyata lebih indah dari apa yang dulu engkau pinta. Rencana Allah memang tak selalu datang sesuai waktu yang kita inginkan. Tapi ketika ia tiba, kita akan tahu bahwa penantian itu tak sia-sia. Semua yang pernah terasa tak masuk akal, kini menjadi potongan-potongan mozaik yang membentuk gambar sempurna. Allah tidak pernah menjanjikan jalan yang mudah, tapi Dia menjanjikan akhir yang terbaik bagi mereka yang bersabar dan berserah. Betapa sering kita meminta sesuatu lalu kecewa karena tak diberikan. Tapi beberapa waktu kemudian, Allah berikan yang lebih cocok, lebih membahagiakan, lebih menenangkan. Seperti hujan yang datang setelah musim kemarau panjang, rencana Allah seringkali datang saat hati hampir menyerah, dan justru disitulah letak keajaibannya. Contohnya adalah kisah Nabi Ayub alaihissalam, yang diuji dengan sakit bertahun-tahun, kehilangan keluarga, kehilangan harta, dan kehilangan kekuatan. Tapi di tengah semua itu ia tak pernah putus harap. Doanya lembut, penuh adab, dan disampaikan dengan penuh cinta. Ketika waktunya tiba, Allah bukan hanya menyembuhkan Nabi Ayub, tapi juga mengembalikan seluruh nikmatnya, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Itulah buah dari rencana Allah, manis bahkan setelah rasa pahit. Begitu juga dengan kita. Jika kita sabar dalam penantian, tulus dalam sujud, dan yakin dalam harap, maka kita akan sampai pada titik di mana kita berkata dalam hati, "Ya Allah, Engkau benar-benar tahu yang terbaik. Terima kasih karena tidak mengabulkan semua keinginanku yang dahulu." Kadang Allah tidak memberi apa yang kita mau, tapi selalu memberi apa yang kita butuh. Dan seringkali,
Yang kita butuhkan bukan harta, jabatan, atau kemudahan, tapi hati yang lebih lapang, jiwa yang lebih kuat, dan iman yang lebih kokoh. Dan itulah hadiah terbesar dari rencana Allah. Ia tidak sekadar memberi jawaban, tapi membentuk kita menjadi pribadi yang lebih layak menerima takdir terbaik. Rencana Allah tak pernah salah. Dalam hidup ini akan ada banyak rencana yang tak berjalan sesuai keinginanmu. Akan ada harapan yang kandas, impian yang hancur, dan usaha yang terasa sia-sia. Namun satu hal yang harus selalu kau yakini, rencana Allah tak pernah salah. Apa yang tampak sebagai kegagalan bisa jadi adalah jalan keselamatan. Apa yang terasa seperti penolakan bisa jadi adalah bentuk perlindungan. Dan apa yang tertunda hari ini mungkin sedang disiapkan Allah untuk menjadi karunia besar di masa depan. Keyakinan ini bukan sekadar pelipur lara, melainkan fondasi keimanan bahwa Allah adalah Rabb yang maha bijaksana, maha penyayang, dan maha mengetahui. Dia tahu kapan harus memberi, kapan harus menahan, dan kapan harus mengganti. Semua itu bukan karena Allah tidak peduli, tapi karena Dia ingin engkau tumbuh, menguat, dan semakin dekat dengannya. Jika engkau hari ini sedang berada di tengah badai, tetaplah tenang. Jika jalan yang kau tempuh terasa membingungkan, tetaplah melangkah, karena bisa jadi jalan yang kau anggap berliku itu justru sedang menuntunmu ke tempat terbaik yang telah Allah siapkan. Serahkan hatimu sepenuhnya pada Allah, rangkullah takdirnya dengan ridha, dan percayalah, apa yang datang darinya pasti lebih baik dari yang kau rencanakan sendiri. Sebab pada akhirnya, bukan rencana manusia yang menang, tapi rencana Allah yang akan membawamu pada kebahagiaan sejati. Dan di saat itulah, kau akan tersenyum sambil berkata, ternyata inilah yang terbaik untukku. Terima kasih ya Allah.